Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Pastor Indra Sigarlaki. Semoga saudara dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera selalu. Puji Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, video saya beri judul 5 pikiran negatif dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Roma 3 ayat 23 menjelaskan kepada kita semua bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, siapapun manusia yang dilahirkan di dunia adalah manusia berdosa. Ya. Sehingga apa yang timbul dalam pikiran seseorang, ya, apapun yang timbul dalam pikiran seseorang bisa berpotensi pikiran yang berdosa. Ya. Apa yang timbul dalam pikiran seseorang berpotensi berpikir yang berdosa, ya, atau bisa saja sesuatu yang berdosa yang dia pikirkan. Nah, Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, Paulus mengatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, pikiran yang bagaimana, ya, yang ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus? Tentunya pikiran yang dimaksud Paulus ini adalah pikiran yang berdosa, ya, pikiran yang tidak dikehendaki Tuhan, atau pikiran negatif. Nah, itu sebabnya pada kesempatan video kali ini mari kita sama-sama belajar tentang 5 pikiran negatif dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, apa sajakah itu? Sebelum saya lebih jauh menjelaskan, saya ingin mengingatkan bagi saudara yang belum subscribe, ya, tolong di subscribe video ini, ya, channel saya ini, dan diklik tombol subscribe-nya dan loncengnya juga diklik, ya, sehingga saya lebih semangat lagi membuat video-video, dan ketika saya sudah selesai membuat video, saudara tidak ketinggalan dengan konten-konten yang baru, ya, yang saya buat, ya. Nanti saudara akan menerima notifikasi untuk video-video yang baru tentang penjelasan kebenaran dalam Alkitab. Ya. Nah, 5 pikiran negatif dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah pikiran yang terkutuk. Coba kita lihat dalam Roma 1 ayat 28 dan 29. Roma 1 ayat 28 dan 29. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ya, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Ya, Allah menyerahkan, kalau terjemahan aslinya Allah membiarkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Ya. Ya, karena mereka tidak perlu Allah, ya sudah Allah biarkan. Ya, mereka mau berpikir secara apapun, ya, tentang Allah, tentang dunia, tentang kehidupan, ya Allah biarkan. Ya. Jadi Allah biarkan mereka pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Jadi pikiran-pikiran yang terkutuk membuahkan perbuatan lalim, perbuatan jahat, perbuatan yang serakah, kebusukan, perbuatan penuh dengki, pembunuhan, ya, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Jadi itu yang pertama, pikiran yang terkutuk, ya. Pikiran yang tidak ada baik-baiknya, pikiran yang sangat dibenci oleh Allah, ya, pikiran yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kenapa mereka berpikir begitu? Ya, karena ya mereka tidak mau mengakui Allah. Di dalam pikiran mereka, ya, selalu ada kelaliman, ada kebengisan tentu berarti, ya. Kalau bicara lalim, bengis, kejam, suatu yang buruk, ya, yang ingin orang lain menderita, ya. Jadi kalau orang yang lalim, ya, dia menekan orang yang lebih lemah, ya.
Sehingga orang lain itu bisa menderita, ya. Ingin melukai, ingin mencederai orang lain. Nah, itu kelaliman, jahat, bahkan jahat, ya. Serakah, mau menang sendiri, mau untung sendiri. Nah, ini pikiran yang egois, ya. Serakah, tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Nah, biasanya yang serakah begini berarti orang ini tidak adil, ya. Nah, tidak ada prinsip keadilan karena dia mau hanya dia yang menguasai, hanya mau dia yang lebih dibandingkan orang lain. Busukan, ya, berarti pikiran terkutuk ini pikiran-pikiran yang penuh dengan intrik-intrik, siasat-siasat jahat, ada permainan-permainan kotor, ya. Kebusukan, ya. Dengki, iri hati. Nah, ini sudah pasti, ya kan, kalau udah serakah pasti iri hati. Ya, ada kedengkian, ya. Tidak mau orang lain lebih. Ya, kalau ada orang yang lebih dia akan iri hati, dia tidak terima, ya. Kalau ada orang yang lebih hebat dari dia. Nah, kemudian pembunuhan. Bahkan pikiran yang terkutuk ini ada orang yang berpikir apa ya? Kalau bahasa sekarang katakan dia berpikir kalau dia tidak suka kepada seorang dia kata, mudah-mudahan itu orang mampus. Ya kan? Mudah-mudahan orang itu dilindas kereta, ya. Mudah-mudahan orang itu celaka. Ya, jadi dia berpikir dia akan puas kalau orang itu memang sudah tidak ada di dunia ini. Ya, nah, itulah pembunuhan. Kemudian pikiran perselisihan. Nah, berarti apa? Pikiran-pikiran yang tidak menciptakan kedamaian. Selalu mau berbeda dengan orang lain, ya, mau berselisih. Sehingga ketika ada kesalahan cari kambing hitam, ya, mencurigai orang lain, menuduh orang lain. Nah, sehingga ada pertengkaran di sana. Ya, kemudian tipu muslihat, ya, tadi pikiran busuk, ya, siasat jahat. Kemudian kefasikan, ya. Jadi fasik artinya orang yang ya tidak percaya firman, orang fasik gitu, ya. Orang yang tidak percaya Tuhan. Pikiran yang tidak meyakini kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi saudara, itu pikiran negatif yang pertama, pikiran yang terkutuk. Yang kedua, dalam perjanjian baru ada dicatat pikiran yang sia-sia. Dalam Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya. Jadi yang kedua, pikiran negatif yang kedua adalah pikiran sia-sia. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi kalau kita orang percaya masih berpikir yang sia-sia, itu kita sama juga orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran sia-sia artinya pikiran yang gak ada gunanya, gitu. Pikiran yang gelap, ya. Pikiran tidak ada terang firman Tuhan. Jadi apa yang dipikirkan selalu salah, ya, karena dia tidak ada terang kebenaran firman Tuhan, salah, keliru. Bahkan suatu yang salah dianggap benar, ya, karena pikiran sia-sia. Kenapa demikian? Karena kedegilan hati, ya. Pikiran sia-sia itu karena apa? Tidak mau belajar firman tapi sok pinter, ya, sok mengkritik hamba Tuhan padahal dia sendiri tidak tahu firman. Dia hanya tahu sepotong-sepotong, ya. Tidak mau belajar, degil, ya. Degil. Tapi maunya kritik, ya. Ini pikiran yang sia-sia. Nah, kalau dilanjutkan di ayat yang 19, ya, saya ambil kalimat dari firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, ya, ayat 19. Mereka tidak lagi menghiraukan mana yang benar, mana yang salah.
Nah, jadi dampak orang yang berpikiran sia-sia, mereka nggak peduli ya. Mana yang benar, mana yang salah, tabrak aja ya, masa bodoh. Nah, itu mereka yang berpikir sia-sia. Dan mereka telah menyerahkan diri kepada jalan yang cemar. Ya. Jadi mereka menyerahkan diri kepada jalan cemar. Kalau terjalan lama itu mereka menyerahkan diri kepada percabulan, ya, kepada hal-hal yang najis, ya, hal-hal yang cemar. Gitu. Jadi itulah orang yang punya pikiran yang sia-sia. Ya. Yang penting saya puas. Ya. Jadi yang dipikiran yang cabul, yang cemar, ya. Udah peduli mana yang benar, mana yang salah. Ya, karena mereka tidak mengerti juga sih mana yang benar, mana yang salah. Karena bagi mereka orang yang punya pikiran sia-sia itu apapun yang mereka perbuat, ya itu sudah ya dianggap saya berbuat yang benar. Nah, itu pikiran yang sia-sia. Nah, yang ketiga, pikiran negatif yang ketiga dalam Alkitab Perjanjian Baru ya adalah pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman. Nah, saya temukan dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi yang ketiga, pikiran negatif dia pikiran dibutakan oleh ilah zaman. Ya. Sudah dijelaskan begitu rupa tentang kebenaran firman Tuhan, mereka tidak percaya, tidak mau percaya. Karena sudah buta. Ya. Sudah buta oleh ilah zaman. Siapa itu ilah zaman itu? Jadi ilah zaman itu menunjuk kepada iblis. Ya. Kalau Rasul Yohanes ya, menggunakan istilah penguasa dunia, ya, si iblis. Ya. Kenapa disebut penguasa dunia? Ya karena iblis itu yang memegang kuasa atas banyak aktivitas yang ada di dunia sekarang ya. Di zaman sekarang. Dia bisa pakai teknologi, iblis bisa pakai orang pintar, iblis bisa pakai apapun ya. Bahkan di sektor-sektor yang penting ya, iblis taruh orang-orang yang dia pakai ya, yang dimana mereka buta akan kebenaran ya, karena mereka sudah dibutakan. Jadi iblis membutakan pikiran manusia ya terhadap kebenaran. Tujuan apa? Supaya ya manusia tidak memperoleh keselamatan. Jadi iblis menawarkan kebenaran-kebenaran yang palsu ya, sehingga manusia tidak memperoleh keselamatan. Jadi pikiran yang dibutakan adalah pikiran tidak mampu melihat kebenaran dalam Kristus, dan pikiran yang mengabaikan keselamatan, pikiran yang mengabaikan kehidupan yang kekal ya, pikiran yang mengabaikan kekekalan ya. Karena apa? Yang mereka pikirkan ya kepuasan diri ya, sehingga lihat orang-orang sekarang materialistis, hedon ya, uang ya, sudah dibutakan ya, sudah dibutakan dengan ilah zaman ini. Nah, itu yang ketiga, pikiran negatif yang ketiga, pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman. Yang keempat, pikiran negatif dalam Perjanjian Baru adalah pikiran yang disesatkan. Nah, 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya. Jadi dari Adam dan Hawa sudah ada penyesatan. Ya. Di zaman rasul-rasul pun, zaman Rasul Paulus juga sudah banyak penyesatan. Ya. Bahkan zaman Tuhan Yesus juga sudah ada. Apalagi zaman sekarang. Begitu banyak penyesatan. Ya, dulu para penyesat-penyesat sulit untuk masuk gereja. Ya, karena gereja tidak sembarangan mengundang pengkhotbah. Tapi zaman online ya mereka begitu banyak, mereka bisa
mengajarkan banyak hal ya lewat media sosial, baik di YouTube, di mana-mana ya, lewat media sosial. Ya, jadi media sosial sekarang menjadi mimbar yang terbuka ya. Jadi mereka semakin leluasa. Nah, pengajar-pengajar sesat ini mereka menggunakan Alkitab ya. Tetapi mereka menambahkan pengetahuan-pengetahuan lain di luar Alkitabiah. Ya. Nah, kemudian mereka geser makna sesungguhnya dari Alkitab itu. Value-nya jadi berubah. Karena dibumbu-bumbukan dengan pengetahuan-pengetahuan filsafat, pengetahuan-pengetahuan psikologi zaman sekarang, ya kan? Sehingga makna sesungguhnya dari Alkitab itu menjadi meleset. Ya. Menjadi bergeser. Sehingga apa? Mendatangkan suatu sinkretisme antara iman Kristen dengan dicampur dengan agama-agama lain, dengan pengetahuan, dengan budaya, dengan filsafat. Akhirnya menjadi sinkretisme. Nah, inilah pikiran yang disesatkan. Kita harus waspadai, ya. Jangan sampai dulu kita sudah percaya akan firman, teman kita akan menjadi ragu gitu karena kita menonton YouTube atau menonton video-video yang ada di Instagram atau di Facebook, ya. Ada pengajar-pengajar yang berkatanya kok, kayaknya apa yang disampaikan lebih benar ya dibandingkan apa yang saya pahami dahulu. Nah kita harus waspadai saudara, jangan-jangan pikiran kita sudah disesatkan. Nah, yang kelima, yang terakhir, pikiran negatif yang terakhir di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu pikiran yang memikirkan hal-hal yang tinggi. Ya. Memikirkan hal-hal atau perkara-perkara yang tinggi gitu, di luar kemampuan kita. Nah, di Roma 12 ayat 3 dan ayat yang ke-16. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, jadi di ayat 3 ya diingatkan, bahkan ditegaskan, ya. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jangan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ya. Jangan iman kita aja masih, kalau orang Jakarta bilang iman masih cetek, ya imannya masih dangkal, tapi pikiran kita udah ya melampaui apa yang di luar kemampuan kita. Nah, itu akan membahayakan iman kita. Ya. Nah, kalau ayat 16 dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jadi dalam keluarga rohani, ya, artinya dalam gereja, dalam persekutuan orang percaya, ya, janganlah masing-masing berpikir terlalu tinggi, ya. Pikirkanlah perkara yang sederhana, ya. Jangan merasa pandai, ya. Jangan overthinking, ya, berlebihan, berpikir yang terlalu berlebihan. Karena kalau orang berpikir terlalu berlebihan, nanti kecenderungannya apa? Selalu curiga kepada orang lain, ya, sehingga dia tidak mudah percaya kepada sesuatu, selalu berasumsi, jangan-jangan begini, karena dia pikirannya terlalu tinggi, terlalu melampaui gitu. Sesuatu yang belum terjadi, ya, sesuatu yang masih dalam asumsi, ya, sudah dipikirkan dan dipercayai, ya, padahal itu kan baru asumsi, sesuatu yang lebih tinggi atau yang belum terlampaui oleh kita, ya.
hal-hal di depan kita tidak akan pernah mengerti apa yang akan terjadi hal-hal di depan. Ya, kita hanya bisa menganalisa. Tetapi kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Ya, hari di depan kita nggak tahu. Nah, itu sebabnya hal-hal yang lebih tinggi, hal-hal yang di luar kemampuan kita, perkara-perkara yang udah itu ada perkara yang memang urusannya Tuhan, ya. Ya itu urusannya Tuhan, gak usah kita yang stres, kita yang memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ya. Jadi berpikirlah sesuai dengan ukuran iman kita. Nah itu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, video kali ini ingin mengingatkan kepada kita semua. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita berpotensi berpikir negatif. Ya. Kita berpotensi untuk melakukan sesuatu yang negatif. Ya. Karena perbuatan itu lahir dari pikiran dulu ya. Kemudian dia bertindak. Nah itu sebabnya dalam video ini agar kita mewaspadai apa yang kita pikirkan. Ya. Ada 5 hal pikiran negatif dalam perjanjian baru yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu pikiran yang terkutuk. Ya. Kita harus waspadai, jangan sampai kita punya pikiran yang terkutuk. Nah, kita harus waspadai, jangan sampai dalam pikiran kita ada pikiran yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, kita harus waspadai pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman. Dan yang keempat harus kita waspadai adalah pikiran yang disesatkan. Ya, begitu banyak pengajar-pengajar sekarang ya, yang menggunakan Alkitab tetapi maknanya diselewengkan. Karena sudah dibumbu-bumbuhin, ditambah-tambahi dengan pengetahuan-pengetahuan filsafat dan lain sebagainya. Sehingga maknanya akan bergeser, sehingga mendatangkan sinkritisme. Kemudian yang terakhir, ya kita harus mewaspadai pikiran dengan pikiran-pikiran yang tinggi, ya hal-hal yang tinggi. Ya, kita tidak usah memikirkan hal-hal yang tinggi. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, sebagai ayat penutup, lantas apa yang harus kita pikirkan? Tentunya Filipi 4 ayat 8 mengingatkan kepada kita semua untuk berpikir yang positif. Apa itu pikiran yang positif? Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itulah pikiran positif, pikiran yang dianjurkan oleh Rasul Paulus, ya, yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Ya, jangan lagi kita memikirkan hal-hal yang negatif. Saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat saudara sekalian. Jika saudara diberkati, jangan lupa bagikan video ini kepada saudara-saudara yang lain, ya, saudara-saudara seiman yang lain, sehingga saudara pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.